Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Budiono. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah instalasi listrik yang berjudul Keamanan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Yang pertama, pengertian. Pengertian dari keselamatan dan kesehatan kerja ialah satu pemikiran dan usaha untuk menanggung kebutuhan dan kesempurnaan baik jasmani ataupun rohani. Dengan keselamatan dan kesehatan kerja, maka beberapa pihak diinginkan dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman. Pekerjaan disebutkan aman bila apapun yang dilakukan oleh pekerja itu kemungkinan yang mungkin nampak dapat dijauhi. Pekerjaan disebutkan nyaman bila beberapa pekerja yang berkaitan dengan melakukan pekerjaan dengan merasa nyaman dan kerasan hingga tidak mudah lelah. Terus penjelasan dari ketiga dari beberapa ahli, yaitu yang pertama dari Jackson, menerangkan kalau kesehatan dan keselamatan kerja tunjukkan pada beberapa keadaan fisiologi, fisikal, dan psikologis. Terus yang kedua menurut Ridley John pada tahun 1983 mengartikan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja yaitu suatu keadaan dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu untuk pekerjanya, perusahaan, ataupun untuk orang-orang di sekitar lingkungan pabrik atau tempat kerja. Secara teoritis, istilah-istilah bahaya yang sering ditemui dalam lingkungan kerja meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, hazard atau sumber bahaya. Suatu keadaan yang memungkinkan atau dapat menimbulkan kecelakaan, penyakit, kerusakan, atau menghambat kemampuan pekerja yang ada. Terus yang kedua ada danger atau tingkat bahaya. Peluang bahaya sudah tampak atau kondisi bahaya yang sudah ada tetapi dapat dicegah dengan berbagai tindakan preventif. Terus yang ketiga risk, prediksi tingkat keparahan bila terjadi bahaya dalam siklus tertentu. Yang keempat insiden, munculnya kejadian yang bahaya, kejadian yang tidak diinginkan yang dapat atau telah mengadakan kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang batas dan struktur. Accident, kejadian bahaya yang disertai adanya korban dan atau kerugian manusia atau benda. Tujuan dari K3, tujuan utama penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tersebut yaitu melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Adapun alat pelindung diri dan keselamatan kerja atau K3, yang pertama ada helm, yang kedua ada sabuk, yang ketiga ada sepatu. Sepatu itu tentunya untuk melindungi kaki. Terus ada masker. Masker itu melindungi kita dari debu. Penutup telinga. Penutup telinga untuk meredam suara-suara yang terlalu bising. Kacamata pengaman. Kacamata pengaman yaitu yang biasa sering digunakan oleh tukang las. Sarung tangan. Terus yang terakhir sarung tangan. Penyebab kecelakaan kerja. Penyebab kecelakaan kerja yang kedua yakni akibat faktor manusia. Hal ini berkaitan dengan perilaku manusia, kesehatan kerja, pelatihan dan keselamatan hingga penggunaan alat pelindung diri. Adapun sejumlah faktor penyebab kecelakaan kerja yang dipengaruhi oleh manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, SOP atau prosedur. SOP yang tidak memperhatikan keselamatan pekerja dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Karenanya sangat penting mengevaluasi semua prosedur kerja yang sudah disusun secara berkala. Yang B, pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja.
pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja adalah pendidikan untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan. Yang C, menggunakan APD. Sesuai namanya, APD alat pelindung diri, digunakan untuk melindungi tubuh pekerja dari bahaya kecelakaan kerja. Jika tidak mengenakannya, mampu memperbesar kemungkinan terjadi kecelakaan kerja. Meski tidak melindungi secara sempurna, APD mampu mengurangi tingkat keparahan yang mungkin dialami. D, perilaku manusia. Faktanya banyak persoalan yang diakibatkan oleh perilaku manusia atau pekerja yang ceroboh dibandingkan dengan rasa ketidakpedulian pekerja maupun mesin-mesin. Perilaku manusia bisa mempengaruhi sikap terhadap kondisi kerja, praktik, dan kecelakaan kerja. Sekian dari presentasi saya. Bila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.